warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntazirina as-sa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati, insyaallah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Ibu yang ada di sini, ada Itik punya si kembar emak yang cantik-cantik, apa kabar? Masya Allah, bajunya bagus-bagus banget. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Ini baju baru udah pada lunas. Bapaknya nyautin, udah orang yang bayarin bapak katanya. Minum sekutang di Jelambar, bapak di sini yang ganteng-ganteng, apa kabar? Sehat ya Pak ya, Masya Allah. Agak kurang pede kalau bapak-bapak, iya sehat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur dalam taat. Subhanallah, kita ini manusia, tapi Masya Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam Quran surah At-Tin, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang amat sangat sempurna. Birruh, bil akal, bil jasad, adanya ruh, adanya akal, adanya jasad. Cuma mohon maaf, ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Kadang yang banyak kita perhatikan adalah fisik kita, jasad kita. Ibu-ibu nih, pedicure, medicure, tekyukyur. Kemudian apa? Akal, kuliah, S1, S2, S3, Masya Allah. Untuk apa? Akal kita. Tapi yang jarang kita perhatikan adalah hati kita. Apa aja makanan hati Bunda? Berzikir kepada Allah. Kemudian senantiasa membaca Al-Quran dan salah satunya seperti yang kita lakukan saat ini. Yakni menuntut ilmu. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana cara kita mengenal Allah? Subhanallah. Yang pertama ada yang dikatakan ayat yakni Qur'aniyah. Ya. Bagaimana kita senantiasa mengikuti Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini petunjuk dan penjelas antara yang hak dan yang batil. Kalau kita beli kulkas ada buku petunjuknya petunjuk kulkas. Beli TV ada buku petunjuknya petunjuk TV. Beli HP ada buku petunjuknya petunjuk HP. Nggak bisa kalau misalnya ketuker. Belinya kulkas petunjuknya HP. Kira-kira nyambung apa enggak? Jaka sembung dalam karet, enggak nyambung, pret gitu ya. Harusnya bagaimana? Sesuai. Begitupun juga Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Ingin selamat dunia, selamat akhirat, maka dengan Al-Quran. Cara mengenal Allah, yuk sama-sama kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran. Insya Allah. Kemudian apa? Yang kedua, ada yang dikatakan ayat kauniyah. Ciptaan Allah. Subhanallah. Yakni yang ada di bumi, yang ada di langit, ini semua ciptaan Allah. Karenanya ketika kita melihat ciptaan Allah, yang keluar adalah kalimatut thayyibah. Kata-kata zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ibu lihat ciptaan alam, Masya Allah. Bilangnya apa? Waduh, bagus amat ya. Nah, bukan begitu. Subhanallah, Masya Allah, subhana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau menciptakan ini tanpa kesia-siaan. Lihat anak nih, kan bagi rapot nih, ya enggak? Anak nilainya bagus, bilangnya apa Bu? Tuh cakep nilainya, orang emaknya pinter, dah. Giliran rapotnya jelek, tuh rapotnya jelek, bapaknya nih, dah. Giliran rapot bagus emaknya, rapot jelek, bapaknya, tidak. Sejatinya Allah memberikan akal kita untuk berpikir anak sehat, anak berkah, soleh-solehah, kemudian pintar. Masya Allah nak, Alhamdulillah nak, nilainya bagus, insya Allah mudah-mudahan manfaat ilmunya, berkah ilmunya tuh orientasinya selalu kepada Allah. Kemudian bagaimana jalannya? Yang pertama atiullah wa atiur rasul. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul. Nggak akan diterima kalau cuma taat kepada Allah tapi Rasulnya enggak. Kudu bebarengan, kudu seimbang. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul. Ibu jujur tiada dusta di antara kita. Ke Belanda beli jarum. Dengar azan kira-kira hati kita ada yang nyetrum Bu. Ada yang dengar azan, gado-gado dimakan Bang Mamat. Bodoh amat tuh. Gimana mau kenal Allah? Panggilan Allah saja tidak diterima. Ibu jujur tiada dusta di antara kita. Udah dipanggil Allah apa belum Bu?
Belum, emang kita udah mati dia. Bapak udah dipanggil Allah apa belum? Belum mati. Ya Allah belum meninggal dunia, belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggilan Allah ada 3. Pertama panggilan sholat. Kedua panggilan haji umroh. Yang ketiga panggilan kematian. Baru tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Pedit bin Koret gitu kan. Alhamdulillah. Giliran yang pelit, alhamdulillah gitu ya. Artinya apa? Yuk sama-sama pertama panggilan Allah yakni panggilan sholat. Mengenal Allah, yuk sama-sama panggilan Allah kita penuhi dengan segera. Kita penuhi dengan cepat. Yang kedua baru panggilan umrah, panggilan haji. Makanya ketika Masya Allah hadir di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak ya Allah. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji, umrah Allah panggil ya Bu ya. Niat yang kuat. Kedua nabung. Ketiga istiqomah. Kadang nabungnya udah anak minta motor, ya lepas lagi tuh duit ya. Insya Allah ya. Kemudian bagaimana? Baru panggilan kematian. Insya Allah mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Taat kepada Allah salah satunya senantiasa memenuhi panggilan Allah dengan cepat. Yang kedua taat kita kepada Rasul. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Gak perlu artis kita contoh. Gak perlu idola yang lain kita contoh. Ada contohnya yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Bagaimana kita lihat rasa cintanya Nabi terhadap Allah. Mengenalnya Nabi terhadap Allah. Bu, ibu-ibu. Masih ada napasnya Bu. Bapak bagaimana Pak? Yang pertama, ini nih hati-hati Ibu ya. Senantiasa kita berzikir. Nabi Muhammad Masya Allah. Zikir, istighfarnya Nabi sehari 70 marot 70 kali. Bahkan ulama lain mengatakan mi'ata marot 100 kali. Nabi udah dijamin masuk surga, istighfarnya makan buah atap anget-anget, mantep banget. Nah kalau kita bagaimana Maji? Kalau kantong kering astagfirullahaladzim dah. Suami 3 kali puasa, 3 kali lebaran baru istighfar astagfirullahaladzim. Anak bandel pedang kuping tuh anak astagfirullahaladzim. Ya Allah. Istighfar kita dipakai hal-hal seperti itu. Sejatinya bagaimana? Istiqomah. Dalam keadaan apapun jaga istighfar kita. Insya. Bahkan Nabi istighfarnya namanya Sayyidul Istighfar. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari jelang malam meninggal maka tercatat sebagai penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitupun sebaliknya. Insya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Dibaca ya Bu ya. Dibaca ya Pak ya. Begadang menonton baik dah bola. Ada kayu buah kenari, Pak bola Pak, ayo mari. Istighfar juga insya Allah nih Nabi. Yang kedua apa? Nabi Muhammad Masya Allah tidak hanya yang wajib dijalankan ibadahnya, tapi yang sunnah juga. Nabi sholat sunnah tahajudnya kaki sampai bengkak-bengkak Bu. Sahabat ngikut tuh, jadi makmum. Besokannya kagak hadir lagi. Makan tape di rumah Polda capek dah. Lama banget bacaannya. Kakinya sampai bengkak-bengkak. Kalau kita apanya bengkak Maji? Bu. Kalau kita sholat apanya bengkak Mak? Ini matanya pada kemana nih? Lihat mata saya gitu kan. Kalau misalnya kita sholat. Ya Allah mata yang bengkak. Ya Allah belum gajian ya Allah. Anak bandel banget ya Allah. Mana suami bagaimana ya Allah. Tuh gitu kan. Artinya apa? Yuk sama-sama kita mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka dekatnya kepada Allah. Ati Allah wa atiur Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Artinya apa? Hablum minallah dijaga. Hablum minannas dijaga. Tadi ada Ustadz Zaki Mirza makan durian anget-anget, Masya Allah tausiahnya keren banget. Tentang apa? Mengenal Allah, baik juga kepada orang lain, baru nanti Allah pun akan baik kepada kita. Subhanallah. Karena tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia.
Harus seimbang. Hablum minallah, hablum minan nas. Kita syukur kepada Allah. Lisan kita berzikir, hati kita berzikir. Jaga perbuatan kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang syubhat. Insya Allah. Pak Haji, ikan sepat, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Lebih baik kaya hartanya haram atau kaya tapi halal? Yang mana Pak Haji? Yang kedua ya, kaya tapi halal, pengen juga begitu. Masya Allah, enak banget rasaan. Kenapa? Kata Rasulullah ketika di hadapan para sahabat, ada seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir yang tandus. Padang pasir begitu apa enggak ya? Di ujung mama ada yang ikut. Gitu. Bebek mah pulang begitu juga lah ya. Padang pasir yang tandus. Kemudian habis bekalnya. Jalannya terseok-seok, tertatih-tatih karena memang lemah badannya. Diangkat tangannya, ya Rob, ya Rob. Apa kata Nabi? Memohon kepada Allah. Tapi doanya tidak diijabah. Karena makanannya haram, pakaiannya haram, yang dilakukan haram. Na'udzubillah min. Tuh. Makanya jaga hubungan kita dengan Allah, jaga juga hubungan kita dengan manusia. Kemudian ibu, ketika kita berdoa, yuk sama-sama sebut Asmaul Husna. Allah memiliki Asmaul Husna, maka hadirkan dalam doa-doa kita. Ya Allah, ya Rahim, ya Quddus, ya Salam. Masya Allah, insya Allah diajarin juga sama anak-anak ya Bu ya. Insya Allah, ati Allah wa ati'ur Rasul, aqimus sholah wa atuz zakah. Kemudian apalagi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jihad dengan harta, jihad juga dengan jiwa. Insya Allah. Kita jihad nih dalam keadaan menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya menuntut ilmu, maka sedang berada di jalan Allah sampai dia kembali. Kita lagi ada di jalan Allah. Kita berusaha untuk senantiasa menjaga kualitas iman kita dengan menuntut ilmu. Rasaan kalau nuntut ilmu pulang-pulang, ya Allah, baik sama suami, baik sama anak. Kenapa? Nuntut ilmu. Dan ini tidak hanya sekali tapi harus dawam menuntut ilmu. Sampai kapan batasnya? Sampai meninggal dunia. Biar iman kita, kualitas kita terjaga. Insya Allah. Kemudian bagaimana jihad kita dengan harta? Sedekah. Pak, bapak-bapak, lihat ibu-ibu nih ya, Bu, ibu-ibu, ketahuan nih 5 kali nambahnya, banyak amat ya. Ada kotak amal lewat, nih kotak amal lewat dari jauh udah dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, waduh khusyuk banget. Giliran udah jauh melambai tangan, alhamdulillah. Kotak amal, giliran sedekah, ya Allah, yang merah entar dulu ah. Yang 1000-an aja 2000-an, ya Allah makan kue cucur anget-anget hancur banget. Buat akhirat sedikit, sedekah sedikit. Seharusnya bagaimana? Senantiasa kita mencontoh sahabat Rasulullah. Abu Bakar datang kepada Rasulullah, ya Rasul aku sedekahkan semua hartaku. Umar datang, ya Allah Masya Allah pengen berkah hidup saya. Ya Rasul saya sedekah setengah saja harta saya. Abu Bakar setengahnya enggak, tapi semuanya sedekah. Subhanallah. Artinya apa? Mereka semua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah. Yang terakhir, senantiasa kita jaga kualitas iman kita juga. Kemudian mengenal Allah dengan senantiasa anishkurli wali walidaika. Syukur kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tuamu. Masih ada orang tua Bu Haji? Kita jaga ya orang tua kita, perkataan yang cakep, perbuatan yang baik, doain orang tua. Kita sukses begini bukan cuma kita sendiri, tapi ada doa dari orang tua. Orang tua dikatakan ada 3. Yang pertama orang tua kandung, kedua ada guru, ketiga juga ada mertua. Kalau mertua datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Emak, sehat kabarnya mak? Bang, mak lu datang bang, mak lu. Ada yang begitu? Lah itu mak kita juga, kenapa mak lu? Gitu kan, mak kamu lah, mak kita juga. Kemudian bagaimana guru juga orang tua. Masya Allah muridnya udah berkah. Punya warung yang namanya warung nasi uduk. Guru datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Beli apa Bu Haji? Beli nasi uduk dong. 2 bungkus ya, 1 yang pedes 1 enggak. Oh bedain berarti karetnya yang pedes 2 ya. Kalau yang enggak 1 aja karetnya. Pulang, duitnya ambil, udah assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang salah enggak tuh?
Guru beli, tambahin karet doang. Guru beli, ditambahin karet doang. Padahal ada yang namanya bakwannya, tempenya ada, gado-gado dimakan Bang Mamat, bodo amat. Ya Allah, itu guru kita. Yang terakhir tingkatan tinggi baru orang tua kita. Surga di bawah telapak kaki, maka muliakan ibu. Malu kita kalau misalnya kita nggak bisa yang namanya berbuat baik kepada orang tua. Nabi mengatakan celaka, celaka, celaka ketika dapati orang tuanya di dunia tapi tidak mendapatkan surganya. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa jaga kualitas iman kita, mengenal Allah dengan jalan yang senantiasa kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, amalkan Al-Quran, plus kita merenungkan yang namanya ayat-ayat kauniyah ciptaan Allah. Berzikir kepada Allah tidak hanya lisan, kemudian hati kita, perbuatan kita, dan jadi orang yang malu. Kalau kenal Allah jadi takut bu. Bawaannya takut aja. Ya Allah kenapa ya Allah? Takutnya ntar amal ibadah gak diterima. Ya Allah takut doa gak diijabah. Perasaan takut itu Masya Allah yang senantiasa menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Yang kedua kalau udah kenal sama Allah imannya dijaga. Imannya dijaga. Subhanallah, kualitas iman gimana nih makin naik aja subhanallah. Kalau udah kenal sama Allah, apa efeknya? Wah Allah orientasinya akhirat. Makanya kalau misalnya hidup tenang, pandangan dunia lihatnya ke bawah. Ibadah lihatnya ke atas, akhirat lihatnya ke atas. Tetangga beli kulkas bilang sama suami, "Bang, tetangga beli kulkas, Bang, kita kapan?" "Bang, tetangga beli rumah kita kapan?" "Bang, tetangga umroh kita kapan?" Suami bilang, "Neng, tetangga udah punya istri lagi." Iya. Abang kapan? Ayo. Ya, artinya apa? Buat hati kita tenang dalam urusan dunia, lihatnya ke bawah, akhirat lihatnya ke atas. Insya Allah. Ipin Upin makan sambal terasi. Saya ucapin terima kasih. Ipin Upin bermain galah. Maafin kalau punya salah. Don salam, don saga. Jangan lupa salam buat keluarga. Empo Atun dari Balikpapan, maaf ini pantun sampai kapan? Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan. Nyak-nyak makan kedong-dong, ibu yang mau bertanya, ayo silakan dong. Siapa bu? Ada yang mau nanya? Oh ada bu, Masya Allah. Silakan bunda, sebutkan nama, alamat, tetangga. Oh jangan ya, nama sama alamat aja. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mujiati. Pertanyaan saya, jika seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, apakah dia termasuk dalam orang-orang yang dekat dengan Allah? Dan apakah orang-orang yang dekat dengan Allah itu bisa masuk surga tanpa hisab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan buah atap anget-anget, pertanyaannya mantep banget. Ya, kita senantiasa berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ajal datang enggak bisa kita mundurin, enggak bisa kita majuin. Udah ketetapan dari Allah. Artinya apa? Man arufa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan pasti akan bersiap-siap. Kita kudu siapin bekal semuanya. Bagaimana orang yang memang husnul khatimah wafatnya, maka dekat dengan Allah, otomatis dekat dengan Allah. Allah jaga hidupnya karena dia berusaha dekat dengan Allah, jaga hal-hal yang memang Allah larang, dekat hal-hal yang memang Allah perintahkan, maka Allah jaga hidupnya, Allah jamin hidupnya. Subhanallah. Benar. Maka mudah-mudahan yang jadi khawatir diri kita adalah ya Allah mudah-mudahan kami semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ada catatannya, orang biasanya wafat dalam keadaan yang biasa dia lakukan. Biasa main ngetrek, wafatnya juga ngetrek. Biasa main judi, wafatnya juga pas judi. Tapi kalau biasa hadir di majlis taklim, wafatnya di majlis taklim. Biasa ngaji baca Quran, kita lihat tuh. Masya Allah ulama kita, kiai kita ada yang pas lagi ngaji Quran surah Al-Muluk meninggal dunia. Masya Allah nikmat. Yuk sama-sama kita senantiasa jaga amal ibadah kita. Kemudian bagaimana kita pengen juga dong dalam keadaan nantinya tidak dihisap. Karena amalannya bagus, amalannya cakep bagaimana? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa sejatinya ada 70.000 orang. Ini hadisnya panjang sekali, intinya 70.000 orang yang nantinya tidak dihisap dan mendapatkan syurganya Allah.
Karena apa? Yuk sama-sama yang pertama senantiasa tidak tatoyur. Nggak percaya sama yang namanya hal-hal yang bintang, perbintangan. Kemudian ada lagi yang namanya ramalan, itu nggak percaya. Kemudian senantiasa bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Insya Allah ubur-ubur di sungai liat, nyok hati-hati jangan sampai kita nyebur dalam maksiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Jazakillah kepada Ustadz Lulu Susanti dengan subtema Jalan Mengenal Allah SWT. Dan pemirsa, salah satu ciri orang yang mengenal Allah SWT adalah senantiasa takut kepadanya dan mengharap rahmat dari Allah SWT dengan senantiasa beristighfar dan tidak meninggalkan ibadah kepada Allah SWT. Ibnu Mulaikah pernah bertemu dengan 30-an orang sahabat Rasulullah dan beliau mengatakan para sahabat ini senantiasa takut kepada Allah, jangan-jangan takut mencurigai diri sendiri, jangan-jangan dirinya termasuk orang-orang yang munafik. Bagaimana dengan kita, apakah senantiasa kita takut kepada Allah? Mudah-mudahan kita senantiasa beristighfar, senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jeda sejenak dan kita akan bertemu dengan Syekh Fikri Thorik dengan subtema penghalang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia.